Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita kedatangan Dr. Vyacheslav Simic, seorang profesor strategi negara dan tata kelola pemerintahan yang berbasis di Meksiko. Vyacheslav, selamat datang. Vyacheslav, welcome. Thank you. Jste pasal. Istari Drake Sud bependet. It's great having you and thank you very much for reaching out. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda dan terima kasih banyak sudah bergabung. Anda sudah banyak bekerja sebenarnya di kawasan Balkan, tempat asal Anda, dan juga tentang pertanyaan siapa sebenarnya orang Slavia itu, serta bagaimana posisi mereka dalam kerangka hubungan internasional di Eropa. Mungkin kita bisa mulai dari situ. Tapi sebelum itu, ceritakan sedikit latar belakang tentang pekerjaan Anda dan bagaimana akhirnya Anda juga mengajar di Meksiko. How you came to now teach also in Mexico. Thank you. Yes, I had to leave. Terima kasih. Ya, saya harus meninggalkan bekas Yugoslavia sebelum negara itu hancur, sekitar awal tahun 1988, tepat saat Milosevic mulai berkuasa. Saya mendapat suaka politik di Amerika Serikat, dan akhirnya menetap di Boulder, Colorado, tempat saya melanjutkan sekolah. Sebelumnya, saya bersekolah di London, di kawasan Hill, di Inggris, di Britania Raya. Saya mendapat suaka politik setelah beberapa kali harus menjelaskan kenapa saya harus pergi dan kenapa berbahaya kalau saya kembali. Karena waktu itu mereka yakin, dan saya masih punya surat-suratnya, bahwa Milosevic adalah sekutu, aset, dan sahabat terbesar Amerika Serikat, pemimpin paling progresif, dan sebagainya. Dan kita semua tahu bagaimana akhirnya. Pada akhirnya, mereka membunuh dia di Den Haag, karena mereka tidak bisa membuktikan satu pun tuduhan terhadapnya. Jadi, mereka menyingkirkannya dari permainan. Dan sekarang, kita semua, setidaknya di dunia barat, percaya bahwa dia adalah penjahat perang dan sebagainya. Padahal, sebenarnya saya yang pertama kali memperingatkan bahwa dia akan menjadi bencana. Tapi saya tetap ingin menegaskan, bahkan sekarang, bahwa dia bukan penyebab kehancuran Yugoslavia. Dia hanyalah salah satu kekuatan jahat di sana. Seorang komunis kuno, agak bodoh, terbatas, dan secara intelektual maupun geopolitik sudah ketinggalan zaman. Dia tersesat dalam permainan besar itu, lalu di akhir mencoba bermain-main dengan Amerika Serikat, dan akhirnya kalah. Jadi pada akhirnya saya sendiri berakhir di Amerika Serikat, bersekolah di sana, lalu para profesor saya menyarankan agar saya pindah ke Washington DC untuk tinggal dan bekerja di sana. Dan itu lebih skengfen. To live and work there, which I did. Had some letters of introduction. Saya dulu punya beberapa surat pengantar dan karier yang sangat menjanjikan di depan mata. Tapi tak lama kemudian, saya sadar, itu akan mengorbankan jiwa saya. Karena saya harus membuat pernyataan publik bahwa orang Serbia itu jahat, penyebab semua hal buruk di Balkan, dan pada dasarnya selalu jadi alat iblis di dunia ini. Jadi saya menolak itu. Setelah itu, saya sempat melakukan berbagai pekerjaan sampingan untuk sementara waktu, sampai akhirnya saya mendapat posisi sebagai konsultan dan penerjemah untuk pejabat tinggi di Amerika Serikat. Mereka bilang saya sangat kompeten dan berpendidikan, dan saya memang bisa menerjemahkan serta menafsirkan semua negosiasi tingkat tinggi, ancaman, pemerasan, dan segala hal lain yang menyertai diplomasi Amerika, kalau boleh dibilang begitu, selama, kira-kira 2 abad terakhir. Over the last couple of centuries, basically. Anyway, I didn't cry about it. I was very. Bagaimanapun, saya nggak menangis soal itu. Sebenarnya saya malah senang sekali. Rasanya seperti jadi lalat di dinding, istilahnya begitu. Karena saya bisa duduk di sana dan seolah jadi bagian dari perabotan di tengah para pangeran dunia ini, orang-orang yang menentukan nasib jutaan manusia. Dan gak ada yang bisa membohongi saya tentang apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, siapa yang menjual apa ke siapa yang diancam, dan semua hal lainnya. Saya bisa ceritakan banyak kisah tentang hal-hal itu. Menarik, dan juga menghibur loh. Kadang saya harus menghibur banyak teman, menceritakan lagi kisah-kisah tentang orang-orang terkenal yang melakukan ini dan itu. Begitulah. Dan setelah kira-kira 25 tahun bekerja di Amerika, akhirnya saya mendapat semacam pencerahan, atau bisa dibilang kesimpulan logis, bahwa dunia itu sedang runtuh dan menghilang. Karena saya tidak bisa kembali ke Serbia,
dan menjalani hidup yang produktif dan bahagia di sana. Kecuali hanya sebagai turis, saya pun datang ke Meksiko. Saya memang selalu menyukai negara ini. Budayanya, gaya hidupnya, iklimnya, semuanya. Saya benar-benar menikmati hidup di sini. Dan kemudian saya mendapat pekerjaan. Ceritanya juga menarik, di universitas swasta yang mungkin terbaik di Amerika Latin, di selatan perbatasan, seperti yang sering dikatakan orang di Amerika Serikat. Saya mulai bekerja di sana sejak tahun 2010. Dan waktu saya meninggalkan Washington, D.C., orang-orang bilang saya seperti melompat dari punggung kuda ke punggung keledai. Sekarang mereka kirim email ke saya bilang, gimana caranya pindah ke Meksiko? Gitu ya. Sementara itu, saya sendiri sudah jadi warga negara Meksiko. Hidup enak di sini. Semuanya baik-baik saja. Dan sekarang mereka malah nggak sanggup, padahal punya pekerjaan bagus, tapi tetap kesulitan menutup kebutuhan hidup. Saya dapat banyak email, telepon, bahkan kunjungan. Semuanya nanya hal yang sama. Gimana caranya pindah ke Meksiko? Tapi ya, sekarang sudah agak terlambat. Saya dulu belajar dan mengajar di sini selama bertahun-tahun, sejak 2010. Sekarang saya bisa dibilang sudah cukup pensiun, karena sempat punya banyak masalah, bahkan di universitas yang sangat terbuka sekalipun. Masalahnya datang dari rekan-rekan lain, kebanyakan dari Eropa Barat, Uni Eropa, yang datang ke sini. Lalu mereka bentrok dengan saya, atau ajaran saya yang bentrok dengan mereka. Mahasiswa saling bicara satu sama lain. Pada akhirnya, sebagian besar mahasiswa dari dosen-dosen lain itu datang ke kelas saya, karena mereka nggak mau dengar propaganda ideologi. Mereka datang untuk belajar, terutama soal Rusia. Dan itu hal yang paling besar, tahu kan? Sejak tahun 2022, waktu saya bicara di konferensi dan bilang bahwa tidak ada invasi, ini adalah tindakan bantuan yang sah dari satu negara ke negara lain. Mereka langsung meledak, mulai berteriak, dan ya, semua hal seperti itu. Jadi, karena saya sudah pensiun, yang memang nggak apa-apa, saya sudah di usia yang pas untuk itu. Kadang saya masih ngasih kuliah, mengajar, dan secara pribadi membimbing banyak mahasiswa yang lanjut studi, ambil magister, atau doktor di berbagai tempat. Sekarang mereka sering kirim kabar lewat email, karena saya orangnya agak kuno, saya nggak pakai platform lain. Mereka bilang Sima, begitu mereka memanggil saya, atau kadang Moctezuma, seperti Moctezuma, sang kaisar. Mereka kasih saya julukan itu. Mereka bilang, Moctezuma, Anda benar, semuanya di persis seperti dia bilang. Jadi mereka takut, tapi everything is happening the way you said, so they're scared, but Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Jadi, aku baru aja kena ban dari YouTube. Walaupun sekarang udah balik, hal kayak gini bisa aja terjadi lagi kapanpun. Jadi tolong pertimbangkan buat langganan, bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email aku di Substack, di pascalotas.substack.com. Linknya ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kita lanjut lagi ke videonya. Sebuah Mustrang is step forward. Maksud saya, begitu seseorang punya pandangan yang berbeda tentang apa yang sedang terjadi sekarang, terutama di Eropa Barat, orang itu langsung dikucilkan. Itu juga terjadi pada para cendekiawan besar seperti Ulrike Guerro. Sekarang ini, suasana di dunia akademik, khususnya di Eropa Barat, terasa cukup beracun. Dan saya sedih sekali mendengar bahwa hal itu juga sampai ke Meksiko. Tapi di sisi lain, itu juga masuk akal, karena ini menyangkut cara kita memandang dunia. Bisa kita bicarakan soal ini? Maksud saya, Anda pernah menunjukkan kepada saya bahwa sampai hari ini, cara Eropa Barat memperlakukan orang Slavia, orang Yahudi, orang Eropa Timur pada umumnya. Dan tentu saja orang Rusia juga termasuk di dalamnya. Karena orang Rusia itu juga bangsa Slavia. Tentu saja ada orang Rusia yang bukan Slavia, termasuk orang Kazakh dan lain-lain, juga Khazar dan kelompok lainnya. Tapi menurut Anda, dari hasil riset Anda, apa yang penting untuk dipahami tentang bagaimana Barat memperlakukan orang Slavia? Terutama Slavia Selatan, orang-orang Yugoslavia. Maksud saya Yugoslavia itu sebenarnya kan berarti Slavia Selatan, benar Yugoslavia. Anda tadi sempat menyebut sebelum diskusi bahwa orang-orang Slavia di Eropa Timur, bahkan sampai sekarang, baik dalam hubungan internasional maupun dalam penulisan sejarah,
seringkali dihapus dari buku sejarah atau tidak dianggap penting. Seolah-olah, wilayah di sebelah timur Jerman Timur itu seperti area kosong. Bisa Anda jelaskan sedikit tentang hal ini? Just a blank spot. Can you talk about this a bit? Yes, as you were Ya, saying all waktu this, kamu bilang semua I itu, remember saya jadi ingat tahun 1992 saat Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap Serbia. Waktu itu masih Yugoslavia, yang terdiri dari Serbia dan Montenegro. Saat itu ada pameran besar tentang apa yang disebut Kekaisaran Bizantium di Museum Seni Metropolitan di New York. Sekelompok dari kami berangkat dari Washington DC, orang-orang Serbia, karena kami menganggap diri kami bagian dari Kekaisaran Romawi. Dan beberapa kaisar Romawi, sebenarnya bukan beberapa, tapi sebagian besar, berasal dari wilayah yang sekarang disebut Spanyol dan Serbia. Kalau kita hitung semua wilayah Serbia yang dulu diambil dari kami, sebenarnya kami menyumbang sebagian besar kaisar Romawi. Dan kami tidak pernah menganggapnya sebagai Bizantium. Bagi kami, itu tetap Kekaisaran Romawi. Dan mereka sendiri juga tidak pernah menyebut diri mereka orang Bizantium. Mereka selalu menyebut diri mereka Romanoi, tapi yang sekarang disebut Eutorista. Romanoi, the so-called Greeks, and our emperor Dusan. Dan Kaisar Dusan kita, yang dikenal berhati lembut itu, ketika ia mengumumkan konstitusi kekaisarannya di pertengahan abad ke-14. Konstitusi yang bahkan sampai sekarang bisa dibilang salah satu yang paling maju dalam sejarah hukum. Ia menyebut dirinya Kaisar Kekaisaran Romawi, bukan Kaisar Serbia. Padahal jelas, dia orang Serbia, dan secara darah dia memang Kaisar Serbia, tapi gelarnya adalah Kaisar Romawi. Lucu juga kalau dipikir, karena Barat sering hanya melihat diri mereka sendiri, padahal justru merekalah yang menghancurkan Roma dan membentuk kerajaan-kerajaan barbar yang butuh lebih dari 1000 tahun untuk kembali ke budaya dan tradisi Romawi. Tapi ya sudahlah, kami pergi ke pameran itu, dan benar-benar kejut. Sebenarnya, saya sendiri tidak terlalu kaget, karena sudah menduga hal seperti itu akan terjadi. Tapi teman-teman saya yang lain, mereka lebih punya sisi artistik. Mereka nggak tahu soal sejarah, politik, atau hal-hal seperti itu. Jadi mereka benar-benar kaget dan sampai menangis. Beberapa perempuan menangis karena Serbia dikeluarkan. Lalu ada juga hal lain, di bagian selatan, yang sekarang jadi Makedonia. Mereka menamai wilayah itu sebagai Yunani atau Albania. Karena waktu itu mereka belum mengenali Makedonia sebagai, Makedonia Utara atau terpisah dari Serbia dan sebagainya. Nah, itu juga topik menarik untuk dibicarakan karena ada kaitan dengan sejarah keluarga saya. Nanti saya ceritakan lain waktu. Karena ayah saya sebenarnya lahir di sana. Dalam masa pengasingan, raja waktu itu mengasingkan kakek saya. Ayah saya lahir di bagian selatan Makedonia, yang sekarang disebut Makedonia Utara. Dan waktu beliau meninggal, kami minta akta kelahiran untuk melengkapi proses administrasi. Ya, seperti biasa kalau seseorang meninggal. Dan kami mendapatkannya dari Makedonia yang ada sekarang. Dikatakan bahwa dia orang Bulgaria, mengubah nama belakang kami, bilang dia tidak punya kewarganegaraan, dan bahwa dia dibaptis di gereja Bulgaria. Jadi mereka benar-benar menulis ulang sejarah di depan mata kita. Tapi ya, intinya kami dikeluarkan. Lalu, Rusia cuma punya, Kiev. Dan di situ tertulis bahwa kota itu dijalankan oleh orang Yunani. Jelas lobby Yunani di New York dan di Amerika Serikat sangat kuat. Jadi mereka ambil alih. Dan yang disebut Patriark Ekumenis di Konstantinopel, yang sekarang Istanbul, itu sepenuhnya perpanjangan tangan CIA. Mereka memanfaatkan situasi itu untuk menyingkirkan gereja Rusia, gereja Serbia, dan gereja lain manapun, supaya semuanya disebut sebagai Yunani. Padahal pada masa itu bangsa atau etnis Yunani bahkan belum ada. Waktu itu, komunitas itu cuma dianggap sebagai kelompok keagamaan yang berbeda dari komunitas Latin. Jadi, itu hal yang menarik. Mereka sering membicarakannya di semua sekolah. Saya sendiri sebenarnya lebih banyak menempuh pendidikan di Barat. Tapi saya harus menghentikan studi saya karena ada masalah politik di Serbia. Tepat sebelum saya lulus di Beograd, di sekolah diplomasi, saya harus pergi pada bulan April. Padahal saya seharusnya lulus, kalau tidak salah, bulan Juni.
Sepertinya memang waktu itu, biasanya orang lulus di sekitar bulan itu di sana. Akhirnya saya harus melanjutkan studi saya di Amerika Serikat. And I had to continue my studies in the United States. And then I was shocked when they actually... Lalu saya benar-benar kaget waktu mereka mengajarkan di beberapa kelas politik dan ilmu politik yang saya ambil, bahwa bangsa-bangsa baru terbentuk di abad ke-19. Saya langsung berpikir, apa? Ini benar-benar nggak masuk akal. Gimana bisa seorang profesor mengajarkan sesuatu yang begitu keliru, begitu gila dan bodoh seperti itu? Padahal kita tahu bangsa Rusia sudah ada sejak lama. Kami, orang Serbia, termasuk yang paling tua, kami punya dokumen yang menyatakan hal itu. Tapi ya, selama 25 tahun terakhir ini, Serbia benar-benar dikuasai oleh pengaruh itu. Sejak Amerika Serikat dan Uni Eropa mengambil alih sistem pendidikan kami. Sekarang mereka mengajarkan anak-anak di Serbia bahwa tidak pernah ada bahasa Serbia kuno. Katanya itu cuma bahasa Slavia kuno. Kalau kita lihat para penulis kita, termasuk para penulis perempuan, kita punya banyak dokumen, puisi-puisi indah yang ditulis oleh para putri dan ratu kita, semuanya dalam bahasa Serbia. Mereka sendiri menulis bahwa mereka menulis dalam bahasa Serbia, bahwa mereka orang Serbia. Misalnya, di abad ke-12, 13, dan 14, ada Santo Sava, pendiri gereja Serbia yang autocephalus, gereja yang berdaulat. Dalam catatannya tentang perjalanannya ke Tanah Suci, 4 kali dia pergi ke sana. Dia menulis bagaimana dia membeli biara-biara, makam Kristus, dan berbagai tempat suci lainnya. Dia menghabiskan banyak uang untuk memulihkan tempat-tempat itu di Tanah Suci. Dan dia menulis, aku naik kapal Serbia, dan dengan kapal Serbia itu, aku berlayar bersama angkatan laut kita menuju Tanah Suci. Kenapa dia menulis dalam bahasa Serbia dengan huruf Kiril Serbia akan mengatakan bahwa dia naik ke kapal Serbia dan menulis itu dalam bahasanya sendiri sebagai Pangeran Serbia? Dia tidak melakukannya. Dan di sekolah-sekolah kita, anak-anak diajarkan bahwa kita tidak ada. Hal yang sama juga terjadi di Rusia. Ada proses besar indoktrinasi dan pembentukan rasa rendah diri yang sudah sangat jelas selama berabad-abad, karena mereka melakukan ini selama 2 abad terakhir. Terutama sejak Kongres Berlin tahun 1878. Saya memburuk angka. Waktu itu, salah satu syarat agar Serbia diakui secara internasional sebagai negara berdaulat bersama Montenegro adalah menerima versi sejarah yang dikirim dari Wina dan Berlin. Mereka menyebutnya sebagai aliran sejarah Wina dan Berlin yang pada dasarnya dipaksakan kepada kami. Hal yang sama juga terjadi di Rusia, di mana sebagian besar sejarawan Jerman yang menulis sejarah Rusia lalu mengajarkan bahwa orang Rusia itu bodoh dan primitif. Katanya, hanya bangsa Viking yang bukan orang Slavia. Ya, hal-hal aneh seperti itu, yang jelas bertentangan dengan semua kronik dan catatan sejarah yang ada. Bahkan kalau kita lihat kronik lama di Republik Ceko, dalam bahasa Ceko, kita tahu bahwa ada bahasa Inggris kuno, bahasa Inggris pertengahan, bahasa Prancis pertengahan, bahasa Jerman tinggi, bahasa Jerman pertengahan, dan sebagainya. Middle French, High German, Middle German, like all this stuff. Everybody has their own version of the language. Setiap orang punya versi bahasanya sendiri. Tapi tidak, orang Rusia tidak punya. Bahkan orang Ukraina punya bahasa kuno mereka katanya. Tapi orang Rusia sebenarnya tidak pernah benar-benar berbicara apapun. Mereka cuma dianggap sebagai orang barbar primitif yang saling menggonggong, lalu tiba-tiba muncul sebagai ancaman, dan segala macam hal itu. Jadi ini sudah jadi pandangan yang sangat bertahan lama. Saya bahkan punya satu rangkaian kelas tentang Rusofobia yang dulu saya coba ajarkan, terutama untuk mahasiswa Uni Eropa yang ikut program pertukaran ke Meksiko. Tujuannya untuk memperingatkan mereka bahwa ketika nanti mereka jadi orang tua, punya bisnis, atau mulai karier mereka bisa saja direkrut untuk berperang melawan Rusia kalau mereka tidak mempelajari sejarah ini, tidak mengorganisir diri, dan tidak menentang hal itu. Karena para pemimpin mereka yang gila. Itu terjadi sekitar 10-15 tahun lalu, misalnya di tahun 2014, waktu semuanya mulai terbuka.
Dan sekali lagi, waktu saya memicu skandal itu, ketika saya bilang mereka mengklaim bahwa Rusia akan kalah dan segala macam hal itu, saya bilang, Rusia sebenarnya sudah menang hanya dengan melakukan apa yang dilakukan di Crimea dan di Ukraina. Rusia sudah menang secara geopolitik, secara filosofis, secara emosional, dan dalam semua cara lain, kecuali secara militer. Tapi ini adalah proses yang baik bagi Rusia untuk berlatih menghadapi benturan besar dengan kekaisaran jahat yang akan datang dalam waktu dekat. Dan itu pasti dengan Amerika Serikat, bukan dengan Eropa. Eropa hanya akan seperti percikan sesaat, mungkin beberapa hari saja. Setelah itu, baru akan ada perang yang sesungguhnya, karena sumber kejahatan yang sebenarnya datang dari Amerika Serikat. Do you view it as Apakah menurut Anda hal itu memang tak terelakkan melihat arah hubungan internasional saat ini? Mungkin nanti kita bisa kembali ke soal kebangsaan dan etnisitas, yang memang sangat sulit dibicarakan, karena ada begitu banyak hal yang sensitif. Orang bisa langsung tersinggung kalau kita membahasnya, tapi Rebel Minha menond. It is sulit. Bukan saya membicarakan. It's sulit semasa aknitri. Itu masalah. That's the Well, problem. I mean, the thing is, Yugoslavia will always. maksud saya begini, Yugoslavia itu selalu punya tempat khusus di hati saya, karena itu bagian yang sangat menarik dari sejarah Balkan, dan tempatnya juga indah sekali. Teman-teman saya dari Yugoslavia, dari Kroasia, Bosnia, Serbia, dan juga Kosovo, sekarang sudah menikah dan hidupnya baik, dan saya sudah sempat mengunjungi mereka. Tempat itu luar biasa indah, punya banyak hal, dan budayanya sangat hidup. Benar-benar kaya di berbagai lapisan budaya dan cara mereka saling berbaur. Ada pengaruh Turki, pengaruh dari mana-mana, dari Mediterania dan lainnya. Tapi setiap kali saya berbincang dengan seseorang di kanal saya langsung dapat email dari orang yang bilang, itu salah total, benar-benar salah. From somebody who says like, this is completely wrong, totally wrong. Whether it's about nationalism, ethnicity, and I had, for instance, Baik itu soal nasionalisme atau etnisitas. Saya pernah misalnya mengundang Profesor Dr. Zlatko Hajidedic ke kanal saya. Beliau membahas bagaimana nasionalisme yang beracun menghancurkan Bosnia, dan pandangan itu kemudian ditentang oleh beberapa interpretasi lain. Jadi persoalannya bukan hanya orang menafsirkan sejarah secara mendalam, tapi juga mereka memberi nilai emosional yang besar pada hal itu. Alasannya jelas, karena ini bagian dari sejarah nasional yang masih sangat baru. Menurut Anda, cara paling produktif untuk memulai percakapan Yugoslavia tanpa berakhir dengan adu teriak itu seperti apa? about Yugoslavia that does not end in a shouting match. To recognize that everybody Kita harus mengakui bahwa setiap orang punya tempat di sana, bahwa semua orang punya peran atau pernah berperan dalam sejarah umum, dalam perkembangan budaya, dan dalam memperkaya wilayah itu. Dan pada dasarnya tidak ada seorang pun yang seharusnya menolak keberadaan orang lain, atau menolak apapun yang mereka rasakan tentang diri mereka saat ini. Tapi di sisi lain, kita juga harus mengakui fakta-fakta sejarah yang sudah tercatat dan tidak bisa diubah. Kalau tidak, itu akan menimbulkan masalah. Dan itu salah satu hal terbesar. Karena saya kenal banyak orang Serbia. Misalnya saya sering ngobrol dengan orang Serbia, bahkan beberapa teman saya sendiri. Mereka bisa kesal kalau saya bilang bahwa orang Kroasia punya sesuatu yang selalu mereka katakan, yaitu budaya Kroasia yang sudah berusia 1000 tahun. Dan sebenarnya, itu memang benar. Culture of Croatia, Croatian culture, which is actually true. They are a very old nation that they are one. Mereka adalah bangsa yang sangat tua. Salah satu bangsa yang sudah ada sejak lama dan sangat jelas tercatat dalam sejarah, lebih dari 1000 tahun, mungkin 1500, bahkan 1600 tahun, sama seperti bangsa Serbia. Tapi mereka tidak bisa menolak hal yang sama untuk bangsa Serbia. Terutama, mereka tidak bisa membunuh kami, memusnahkan, menghapus, dan memberantas segala hal yang berhubungan dengan Serbia di wilayah yang mereka klaim sebagai Kroasia. Itulah masalahnya. Misalnya nama saya, Viseslav. Mereka mengklaim itu hanya nama khas Kroasia, padahal tidak. Jelas saya orang Serbia, dan seringkali saya mendapat pelukan karena mereka melihat saya di beberapa forum di Amerika Serikat, saat ada berbagai delegasi, dan mereka mengira saya orang Kroasia.
lalu memperlakukan saya seperti orang Kroasia. Saya waktu itu memilih diam saja. Tapi saya berhadapan dengan kelompok Nazi Kroasia paling ekstrem yang tinggal di Amerika Serikat. Mereka bahkan menunjukkan foto kakek nenek mereka yang berpose dengan kepala orang Serbia yang dipenggal, dijadikan seperti piala. Kejadian itu di Portland, Oregon, di sebuah konferensi. Di sana ada seorang menteri pertanian dari Kroasia atau semacam itu. Saya agak lupa. Orangnya sebenarnya sangat baik dan tidak terlibat dalam politik. Dia fokus bekerja untuk memperbaiki sektor pertanian di Kroasia, yang justru rusak setelah negaranya bergabung dengan Uni Eropa. Bahkan banyak yang hancur dan hilang. Tapi itu cerita lain. Jadi dia tidak ikut campur dalam hal itu. Tapi saya waktu itu ikut dalam rombongannya bersama perwakilan dari Departemen Luar Negeri dan orang-orang Kroasia lain yang datang untuk menemuinya, karena dia orang Kroasia. Mereka datang ke saya dan menunjukkan hal itu. Lalu ada seorang pria dari Kroasia yang datang dan berkata, "Kamu sadar nggak kalau orang ini sebenarnya?" Saat kami berpamitan, mereka memeluk saya dan berkata, "Andai saja Kroasia bisa." Waktu itu saya masih muda. Saya sering ke gym, penampilan saya bagus, pakai jas, kelihatan penting. Mereka ini orang-orang yang lebih tua, dan mereka bilang, "Andai saja Kroasia dipimpin oleh seseorang seperti kamu." Lalu pria itu berkata, "Kalian sadar nggak? Sebenarnya orang ini orang Serbia." Dan mereka langsung panik total. Saya bilang, saya malah berharap, walau cuma 1 hari saja, Kroasia ada di tangan saya. Karena saya pasti akan ubah arah politiknya, kalau bisa. Jelas saja, itu tidak mungkin. Tapi saya ingin menekankan, saya mengakui dan mengagumi perjuangan yang sudah berlangsung berabad-abad, lebih dari 1000 tahun, dari bangsa Kroasia, para nasionalis Kroasia, untuk meraih kemerdekaan mereka, akar dan asal-usul mereka, ciri khas mereka, dan semua hal lainnya. Hanya saja, berbeda dengan apa yang diajarkan di Barat, atau yang mereka sebarkan di sana, kami sebenarnya tidak pernah berperang. Bangsa Kroasia dan Serbia tidak pernah saling berperang dalam sejarah kami, sampai Perang Dunia Pertama pada dasarnya. Saat itu, di dalam Kekaisaran Austria-Hongaria, mereka direkrut, dilatih, lalu dikirim ke Serbia untuk melakukan invasi dalam Perang Dunia Pertama. Begitu juga dengan orang Slovenia dan Muslim dari Bosnia. Dan saat itulah kami berperang. Lalu dalam Perang Dunia Kedua, muncul yang disebut Negara Kroasia Merdeka, di mana terjadi genosida terhadap orang Serbia. Johan Gipspesti, Smitsrembri is Speksi, is ani new sept. Dan di tahun 90-an, itu satu-satunya kejadian. Kami tidak pernah berperang. Sebenarnya kami justru bekerja sama. Kaum bangsawan lama, Serbia dan Kroasia, mereka memang bekerja sama dalam melawan Jerman dan Ottoman, atau kekhalifahan, kekaisaran itu. Tidak pernah ada masalah. Umat Muslim di Bosnia tidak pernah berperang sebagai Muslim Bosnia. Mereka berperang sebagai prajurit Allah yang baik, dalam jihad melawan kaum kafir. Mereka tidak pernah melihat diri mereka sebagai orang Bosnia, sebagai sebuah bangsa. Mereka adalah hasil ciptaan Partai Komunis yang ingin menjadikan orang-orang Serbia atau Kroasia yang sudah berpindah agama ini, kebanyakan Serbia berdasarkan riset dan fakta yang saya tahu, sebagai satu bangsa. Kami punya dokumen tentang kapan mereka berpindah agama. Mereka tahu itu, tapi mereka akan menyangkalnya. Kamu tahu, mungkin kamu akan dapat email soal ini, tapi mereka dulu dianggap sebagai satu bangsa, bangsa Muslim. Mereka bukan orang Bosnia. Selama beberapa waktu, mereka ditulis dengan huruf M besar. Itu berasal dari tahun 1974. Sebelum tahun itu, ketika kami mendapat konstitusi baru di Yugoslavia yang komunis, beberapa tahun sebelum Tito meninggal, dia sebenarnya sudah tidak terlibat lagi. Jadi kekuatan lainlah yang menulis ulang konstitusi dan menata ulang federasi, supaya siap menghadapi perpecahan yang akhirnya terjadi sekitar 16 tahun kemudian secara terbuka. Tapi sebenarnya, sejak tahun 80-an, setelah Tito meninggal, proses perpecahan itu sudah mulai. Mereka menjadikan kelompok itu sebagai bangsa terpisah, disebut bangsa Muslim. Hal itu mengejutkan umat Muslim sejati,
yang tinggal di bagian lain Yugoslavia. Bahkan pemimpin mereka sendiri mengatakan, kalian tidak bisa menjadi sebuah bangsa, kalian tidak bisa menjadi bangsa Muslim. Di Amerika Serikat memang ada Nation of Islam, tapi itu hal yang sama sekali berbeda. Itu gerakan orang kulit hitam, orang Afrika Amerika, apapun sebutannya, tapi bukan seperti sebuah kebangsaan. Lalu di tahun 90-an, waktu semuanya mulai pecah, mereka sempat beberapa kali ganti nama, dari orang Bosnia jadi Bosnia-Herzegovina, lalu Herzegovina. Waktu itu terjadi bentrokan besar. Saya masih ingat semuanya, waktu mereka bertengkar di Washington DC. Dan saya ada di sana, duduk di sebelah mereka. Sama seperti orang Makedonia yang juga sering bertengkar di antara mereka sendiri, di dalam delegasi resmi negara baru Makedonia. Siapa yang bicara bahasa Makedonia? Karena waktu itu mereka sendiri belum tahu apa itu bahasa Makedonia. Sebenarnya, yang menulis tata bahasa dan menciptakan bahasa Makedonia itu seorang Kroasia. Sama seperti, kamu tahu, ada seorang perempuan asal Bulgaria yang menemukan dokumen di arsip Austria tentang bagaimana bangsa Albania dibentuk oleh pihak Austria, oleh Kekaisaran Austro-Hungaria, untuk memutus hubungan antara Serbia dan Rusia dengan Laut Adriatik. Saya memang melempar banyak hal sekaligus sekarang, tapi kita harus mengakui satu hal. Orang-orang ini punya hak. Dan ada kekuatan di akhir tahun 80-an, awal tahun 90-an, yang ingin bersatu di berbagai pihak. Bukan untuk menyatu jadi satu negara, tapi untuk bekerja sama mencari solusi supaya tidak terjadi perang. Tapi kebanyakan orang tidak menginginkannya. Dan yang mendorong arah lain itu adalah pihak Barat. Amerika Serikat, khususnya kedutaannya, kami punya dokumen dan kesaksian dari mendiang duta besar Kanada yang waktu itu pergi bersama orang ini. Dia diundang sebagai sekutu dengan anggapan bahwa Kanada akan ikut saja. Untungnya, dia meninggalkan kesaksian pengalaman langsung tentang bagaimana mereka meyakinkan pimpinan Muslim, orang yang sangat jahat itu, Alija Izetbegovic dari Bosnia, untuk menarik kembali tanda tangannya dari perjanjian damai di Bosnia dan memulai perang, dengan janji bahwa Amerika akan mendukung mereka. Hal yang sama mereka lakukan di Ukraina, nanti di Ukraina. Seperti yang selalu saya katakan, Yugoslavia adalah tempat percobaan untuk mempersiapkan semuanya bagi Rusia. Kami adalah tahap eksperimen dari apa yang kemudian akan terjadi pada Rusia, dan setelah itu pada Tiongkok. Menurut saya, secara keseluruhan, itulah cara yang masuk akal untuk melihat apa yang terjadi pada Yugoslavia. Perpecahan di tahun 90-an itu sama sekali bukan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ada banyak cara untuk mencegahnya, atau setidaknya memastikan hal itu tidak sampai sejauh itu. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau ada soal tebal ke kebangsaan, saya rasa Profesor Dr. Hatziderich mungkin punya pandangan yang berbeda tentang Bosnia dan Bagels di abad ke-19. Tapi kita bisa kesampingkan dulu hal itu, dan mungkin fokus sedikit pada, ya, mari kita sebut saja bagian yang rasis. Bagian rasis dari proyek kekaisaran itu, yang memang mengandung unsur pecah belah dan kuasai. Maksud saya, unity peace embrace. Dan hari ini, wilayah itu sudah dikuasai. Kalau kita lihat, pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar di seluruh kawasan ini ada di Kosovo, tentu saja. Dan bagaimana hal itu? Ya, sudahlah, kita tinggalkan dulu. Anggap saja begitu. Maksud saya ya, pangkalan itu memang... Amerika Serikat für Kosovo bahwa Kosovo bagian dari Serbia. Mahasiswa anani resi sebelumnya yang mengatakan bahwa Kosovo dan Metohija adalah Vincent Sef. Iya. Itu kesampaikan semua kes polis Imperator. Segmen Paul Gasil juga gusmumnya. Di Serbia dan Kosovo, ya saya agak bingung bagaimana mengatakannya. Tapi intinya begini, pangkal masalahnya ada di sana. Dan kita juga tahu bagaimana Uni Eropa pada dasarnya mengatur Bosnia. Dan ya, cara mereka mengendalikan seluruh kawasan itu.
Saya harus cerita ini. Saya pernah punya percakapan menarik dengan seorang teman saya dari Taiwan bertahun-tahun lalu. Waktu itu saya bercerita tentang dua sahabat saya di Swiss. Yang satu orang Kroasia dari Bosnia, dari Herzegovina, dan suaminya orang Serbia dari, Kosovo. Mereka dulu punya banyak masalah untuk bisa menikah, karena sejarah keluarga mereka, tapi sekarang mereka sudah menikah. Dan syukurlah semuanya baik-baik saja. Lalu saya bilang ke teman saya dari Taiwan itu, bahwa mereka berdua, bahkan seluruh keluarga mereka sempat mengalami diskriminasi cukup lama di Swiss. Hanya karena akhiran nama mereka, seperti Simic, huruf Ich, inskreng tisinlay town den. The Ich will automatically out you, right? Especially in Switzerland. And the largest immigrant group Khususnya di Swiss, kelompok imigran terbesar di tahun 90-an itu, berasal dari berbagai wilayah bekas Yugoslavia. Waktu itu banyak sekali rasisme. Lalu saya tunjukkan foto teman-teman saya, dan teman saya yang orang Taiwan bilang, "Tapi Pascal, mereka kan kulit putih." Saya jawab, "Ya, begitulah hebatnya kami di Eropa. Kami bisa bersikap rasis bahkan terhadap orang dengan warna kulit yang sama. Dan sampai sekarang pun itu masih terjadi." Nah, itu membawa kita kembali ke soal bangsa Slavia kan? Tentu saja, orang Rusia dan Tuan Putin sama putihnya dengan Tuan Merz dan Tuan Macron. Tapi tetap saja, Rusofobia itu berhasil. Dan kalau bicara tentang bangsa Slavia Selatan, orang-orang dari bekas Yugoslavia, ada bentuk rasisme yang mirip juga. Menurut Anda bagaimana melihat hal itu? Karena jelas sekali, jenis rasisme seperti itu datang dari bagian barat Eropa. Yes, I will tell you a funny story. Ya, saya mau cerita sesuatu yang lucu. Saya akan coba untuk tidak membuatnya terdengar rasis, walaupun sebenarnya agak begitu. Tapi kebalikannya, saya ingat waktu itu di salah satu lembaga think tank di Washington DC, salah satu institut, saya tidak akan sebut namanya, saya sedang menunggu sebuah delegasi. Saya tentu saja di pihak Amerika. Dan kalau saya diam saja, saya bisa terlihat seperti orang Amerika. Tahu kan, dengan jas rapi dan semuanya. Memang saya warga negara Amerika secara resmi. Dan saat itu saya bekerja untuk pihak Amerika dari Departemen Luar Negeri di institut tempat mereka akan mengadakan dialog atau semacam forum itu. Nah, delegasi Serbia datang. Ini setelah Milosevic digulingkan dengan pemerintahan baru dan sebagainya. Dan kami duduk di sana menunggu mereka datang, siapapun mereka itu. Saya nggak tahu apakah mereka semua orang Serbia atau dari etnis lain. Tapi ada seorang perempuan muda berkulit hitam yang menoleh ke saya. Kebetulan dia berdiri di sebelah saya. Saya nggak pernah kenal dia sebelumnya dan nggak pernah ketemu lagi sesudah itu. Tapi saya masih ingat betul. Dia menoleh dan bilang, "Kamu bisa tahu kalau orang Slavia datang. Mereka bau. Tahu kan?" Saya cuma menelan itu dan gak bilang apa-apa. Tapi saya jadikan contoh bahwa bahkan seorang perempuan kulit hitam yang mungkin sekarang akan bilang dia bagian dari Black Lives Matter atau Antifa atau apapun. Karena waktu itu, masa pemerintahan Obama, mungkin dia sekarang mengaku jadi korban rasisme sistemik terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat. Dia sendiri menyerap rasisme khas Anglo-Saxon, Eropa Barat, dan Amerika itu ke dalam pikirannya, terutama ketika berbicara tentang orang Rusia. Dan saya bilang, hal ini juga membuat saya kehilangan banyak posisi, pekerjaan, dan status di Washington DC. Bertahun-tahun lalu, saya sudah mengatakan bahwa rasisme yang dulu mereka tujukan pada orang kulit hitam, orang Meksiko, perempuan, sentimen anti-perempuan, orang Yahudi atau siapapun, sekarang sudah tidak bisa lagi diungkapkan secara terbuka. Karena kalau melakukannya, mereka bisa kehilangan pekerjaan. Jadi semua kebencian itu dikumpulkan, lalu diarahkan kepada orang kulit putih dari Eropa, yang tidak punya siapapun untuk membelah mereka, dan yang dianggap jahat. Padahal, terutama orang Slavia Selatan, kami tidak pernah punya koloni. Kami bukan kekuatan kolonial. Justru kami yang pernah dijajah. Hal ini seringkali mengejutkan mahasiswa saya yang berasal dari Meksiko. Setiap kali saya bilang di kelas, mereka mulai berkata, "Ya, semua hal buruk di Meksiko itu salahnya orang Spanyol." Lalu saya bilang, "Oke, jangan seperti orang Serbia, seperti bangsa saya sendiri. Setiap kali ada yang salah, mereka bilang, itu gara-gara orang Turki.
karena kami pernah berada di bawah kekuasaan Turki selama 500 tahun. Padahal itu tidak benar. Tapi itu sudah jadi semacam mitos. Dan orang Spanyol maksud saya, orang Meksiko, atau orang Latin, atau penduduk asli di sana, sebenarnya terdiri dari begitu banyak bangsa. Bahkan sampai sekarang, ada 68 bangsa yang kalau memakai standar Eropa Barat dan Amerika, seharusnya punya kemerdekaan sendiri, seperti yang diterapkan di Eropa Timur dan Rusia. When they're applied to Eastern Europe and Russia, why don't they apply it to Canada and to the United States and to Mexico, for example, and then create 68 new countries in Mexico and about 420 in the United States and over 600 in Canada. Can you imagine the United Nations suddenly has over about 1,000 new members, and the United States reduces to like a third of its size, and Canada just disappears basically. But anyway, I tell my Mexican students, shut up, don't complain. The Spanish have been gone since, let's say, 1810. In Serbia, the Turks have been gone since 1804. You cannot blame anybody but yourselves, and we cannot blame anyone but ourselves for all the little things, corruption and everything. We should fight it. So I'm very critical. Tapi yes, sekali lagi, skanasis tertanam dalam benih kita. This racism is so internalized. They don't even recognize it. And you can see. Mereka bahkan nggak mengakuinya. Dan kamu bisa lihat senyum sinisnya. Tahu kan, kayak waktu kamu bilang sesuatu. Misalnya bahwa peradaban itu sebenarnya dimulai di wilayah yang sekarang jadi Serbia, Rumania, dan Bulgaria. Di bidang pertanian. Ada dokumen, bukti, semuanya lengkap tentang pertanian, metalurgi, dan hal-hal semacam itu. Tapi mereka cuma bereaksi kayak, ya, seolah-olah itu hal yang jelas banget. Gampang banget dilihat. Saya ingat waktu di PBB misalnya. Saya datang lagi bersama delegasi Amerika. Itu masa-masa pemerintahan Yeltsin dan awal kemerdekaan yang disebut-sebut Ukraina. Waktu di Dewan Keamanan ada duta besar Rusia, dan kami sedang masuk ke ruangan. Saya ingat ada seorang pria Inggris, mungkin level kedua, ketiga, atau keempat dalam hierarki di kedutaan besar Inggris untuk PBB. Dia bercerita, dan saya nggak tahu apakah sebaiknya saya mengulanginya, karena saya sebenarnya nggak suka pakai kata-kata kasar. Tapi ini saya cuma mengutip. Dia menyebut mereka dengan kata makian, tahu kan? Duta besar Ukraina dan duta besar Rusia di depan semua orang di PBB, di Dewan Keamanan. Benar-benar nggak bisa dipercaya. Itu terjadi di Kazakhstan. Numat Seno Imes N di ruang sidang sa Kimatas. Dan mereka waktu itu, ya, sedang dilanda rasa rendah diri yang luar biasa. Mereka siap menerima apa saja, asal tidak harus berada di Moskow atau di Kiev, di Ukraina atau di Rusia. Karena bayangan mereka, kehidupan yang baik itu ada di New York, di PBB. Saya sendiri pernah tinggal di Moskow, bekerja di Moskow, di Rusia, dan kemudian di Georgia, di Tbilisi. Saya masih ingat juga masa ketika saya tinggal di New York sebelumnya. Dan ketika saya pindah ke Moskow, padahal saya sudah pernah ke sana saat masih mahasiswa di masa komunis, saya benar-benar merasakan betapa kota itu jauh lebih kaya dalam hal keberagaman budaya dan hal-hal lainnya. Memang saat itu miskin sekali. Itu masa-masa terburuk, tahun 95-96, dari sisi ekonomi, keuangan, dan segalanya. Tapi waktu itu, jauh lebih megah dibanding kapanpun saat aku tinggal di New York. Dan New York itu kotor, jorok, penuh orang yang gampang marah, semua orang galak, di mana-mana kotor dan berminyak, ada tikus, dan segala macam. Bahkan di tahun-tahun yang mengerikan di Rusia pun, semuanya tetap terasa megah dan luar biasa. Tentu saja nanti kamu akan dapat email yang bilang, Sima itu terobsesi banget sama Rusia dan segala hal tentangnya. Tapi faktanya memang begitu. Coba saja pergi ke Moskow sekarang. Bandingkan sendiri, lihat dengan mata kepala sendiri. Dan lagi, kalau kamu bagian dari media, kamu pasti ingat, waktu Olimpiade di Sochi, mereka menayangkan toilet yang nggak berfungsi di perkampungan atlet, dan bilang, nah,
ini khas Rusia, semuanya nggak beres, dan seterusnya. Typical for Russia, nothing works and all of that stuff. So, it depends what you want to see. But racism Jadi is there, begini, and you can itu see tergantung pada all the apa way yang ingin back kamu to the lihat. 16th century. Tapi For rasisme itu ada, dan bisa dilacak sampai ke abad ke-16 di Inggris. grandiose Itu berawal dari gagasan besar yang muncul di Inggris bersamaan dengan kembalinya orang Yahudi dan pengaruh terhadap kaum Protestan di masa Cromwell, dengan semacam rasa superioritas yang mereka adopsi dari orang Yahudi, bahwa merekalah yang terpilih. Nah, disinilah benturannya antara yang disebut Kristen Zionis, yang mengklaim bahwa merekalah yang terpilih, padahal sebenarnya mereka membenci orang Yahudi. Saya tahu ini. Saya pernah mendengar sendiri ketika mereka berbicara secara terbuka, karena mereka menganggap orang Yahudi bukanlah yang terpilih, tapi hanya berguna bagi mereka. They're not the chosen ones, but they're useful to them. Yeah, that's the point. Step many is Zionisme Kristen. Je meer por je swen you hathiks. Exactly. And the government. Betul sekali. Pemerintah di Israel dan para pendukungnya menggunakan kekuatan Amerika Serikat. Tapi itu cerita lain. Nah, rasa superioritas di Inggris itu tumbuh dari pandangan Protestan tentang diri mereka sebagai bangsa yang terpilih. Lalu, ketika mereka pindah ke Amerika Serikat, pandangan itu ditanamkan ke kalangan atas Protestan, atau yang sering disebut WASP, yang waktu itu memimpin negara itu. Hal ini jelas terlihat di berbagai karya sastra dan budaya di kedua negara. Tenumjun, panangsin istimai berseliu lain di Eropa Barat. To all the other parts of Western Europe. What do you think is the main factor? Menurut Anda, apa faktor utama yang bisa menjelaskan semua ini? Karena maksud saya, Anda tadi menyampaikan poin yang sangat bagus bahwa orang-orang Slavia Selatan sebenarnya mereka tidak berpindah. Maksud saya, mereka tidak benar-benar pergi dan menaklukkan wilayah yang luas. Dan juga, alasan kenapa perang itu begitu mengerikan, dengan berbagai kampanye pemusnahan, adalah karena orang Serbia, Kroasia, Bosnia, dan lainnya hidup berdampingan. Bukan cuma desa di sebelah desa, tapi di dalam satu desa pun mereka tinggal bersebelahan. Jadi itu jelas berarti bahwa selama ratusan tahun, semuanya baik-baik saja. Tidak masalah hidup berdampingan, sampai akhirnya tidak lagi, kan? Dan kemudian semuanya runtuh. Tapi itu menunjukkan satu hal, bahwa mereka adalah masyarakat yang sebenarnya stabil. Salah satu hal yang belakangan ini terasa sangat penting bagi saya adalah bahwa bangsa Eropa Barat itu tidak pernah benar-benar stabil. Mereka selalu berusaha pergi ke suatu tempat. Di satu sisi, mereka melakukan perang salib ke Tanah Suci. Di sisi lain, mereka menjalankan kampanye untuk menggulingkan Rusia. Napoleon mungkin hanya salah satu yang paling besar pada masanya. Dan tentu saja, mereka bergerak ke arah barat. Lalu mereka memusnahkan penduduk di wilayah barat, di Amerika Utara. Mereka duduk di sana berkata, ini tanah kami, lalu membunuh orang-orang yang sudah tinggal di sana sebelumnya, dengan berbagai cara, dan terus memperluas wilayah mereka. Jadi, satu hal yang jelas adalah bahwa bangsa Eropa Barat memperluas wilayah fisik yang berada di bawah kendali orang-orang yang mirip dengan mereka. Dan tentu saja, mereka menjaga hak-hak politik tetap berada di tangan mereka sendiri. Political rights very closely to them. It took literally a war to. Maksud saya, butuh benar-benar sebuah perang untuk memperluasnya juga ke populasi kulit hitam. Dan kita bisa punya pembahasan yang sama sekali berbeda soal seberapa berkembang hak-hak itu sekarang. Tapi negara bagian lain, kurang lebih tetap seperti dulu. Menurut Anda, apakah itu juga berpengaruh pada perkembangan budaya di tempat-tempat tertentu dan kurangnya budaya di tempat lain? Dan soal peniruannya, misalnya Mahkamah Agung Amerika Serikat yang model bangunannya meniru kuil Yunani kuno. Itu agak aneh kan untuk sebuah negara yang baru berusia 250 tahun. Tapi ya, sebuah negara atau sistem politik. Bisa Anda jelaskan soal itu? Political system. Can you speak to that? Yes, I think that it's a Ya, saya pikir ini memang benturan. Menurut saya, ini masalah psikologis, karena mereka punya sesuatu yang sudah tertanam dalam diri mereka. Saya juga punya banyak kuliah yang membahas bagaimana rasa superioritas itu berkembang, dan kebutuhan untuk memimpin, seperti yang mereka sebut, beban orang kulit putih. Dan saya selalu menentang itu, karena saya tidak lagi menganggap diri saya sebagai orang kulit putih.
Orang lain mungkin begitu, tapi saya orang Serbia. Saya punya beberapa kewarganegaraan, tapi etnis saya, budaya saya, semuanya Serbia. Saya tidak melihat diri saya, ya selain dari sisi kemanusiaan umum dan latar belakang budaya dan hal-hal seperti itu, tapi saya berbeda dari orang Swiss. Saya tidak sama dengan orang Swedia, Inggris, Portugis, atau siapapun. Swedish or English or Portuguese or whatever, So don't put me in this, so it's the English. Jadi, jangan libatkan saya dalam hal ini. Ini tentang budaya Inggris, kelas atas Inggris, yang mengembangkan kebutuhan untuk merasa lebih unggul. Padahal sebenarnya selama berabad-abad, mereka justru jauh lebih rendah. Mereka menjadi kaya dan berkuasa lewat perompakan. Dan kita melihat hal itu muncul lagi sekarang. Trump pernah bilang, kita ini seperti bajak laut. Tapi sebenarnya kata seperti itu nggak perlu. Kita memang bajak laut, kita orang Amerika. Mereka hanya merampas dan mengambil seenaknya. Begitulah Ratu Elizabeth bersama Francis Drake dan yang lainnya mencuri emas yang sudah dicuri sebelumnya. Hasil genosida oleh Spanyol dan Portugis di Amerika Latin, dari penduduk asli, dari bangsa dan suku yang sebenaju dan berkembang dengan caranya sendiri. Jangan kita bersikap anakronistik dan menilai mereka dari sudut pandang kita sekarang. Karena mereka punya puisi yang indah sekali, seperti orang Aztec, yang disebut Aztec, atau orang Nahua. Saya sendiri pernah menerjemahkan sekumpulan puisi Aztec kuno ke dalam bahasa Serbia, berusaha menjaga irama dan segalanya. Tapi tentu saja, tidak pernah diterbitkan, karena saya memang tidak pernah bisa menerbitkan apapun di Serbia. Tapi tetap saja, puisinya sangat indah, semua itu luar biasa. Namun, mereka juga melakukan penaklukan ke luar negeri, meniru gaya Prancis, Portugis, dan terutama Spanyol. Dan di dalam negeri mereka memaksakan kepercayaan pada sihir, serta memburu para penyihir. Kalau kita pelajari, dan ada banyak penelitian serta fakta yang bagus tentang ini, ternyata hal itu sama sekali bukan soal agama. Itu digunakan dengan cara yang mirip seperti sekarang, ketika orang membicarakan isu-isu agama, misalnya tentang Islam, dan to its misu. It's seref woloshe sama sta. For example, and all of this stuff. It was the same thing. And it was very rarely the Catholic Church. Dan itu sangat jarang dilakukan oleh gereja Katolik. Sebagai orang Serbia, saya tidak terlalu bersahabat, atau bisa dibilang saya sangat curiga dan agak takut pada hierarki gereja Katolik. Bukan pada umat Katolik biasa ya. Mereka kan hanya kebetulan lahir di keluarga Katolik, sama seperti saya yang lahir di keluarga Ortodoks Serbia. Jadi saya tidak melihat mereka sebagai musuh atau semacamnya. Mereka hanya orang-orang yang saya temui, lalu saya menilai berdasarkan hubungan saya dengan mereka dan apa yang mereka lakukan. Tapi terhadap hierarki, saya harus bersikap waspada. Kebanyakan film di Barat, di Hollywood, menggambarkan gereja Katolik sebagai pembakar penyihir. Padahal, sangat sedikit penyihir yang dibakar oleh umat Katolik. Beberapa uskup yang agak gila di dalam hierarki malah bilang, tidak, itu takhayul. Yang melakukannya justru orang Inggris dan Jerman yang primitif dan biadab, orang Anglo-Saxon, kaum Protestan. Ya, Protestan yang melakukannya. Dan tahu kenapa? Karena waktu itu ada banyak janda yang ingin mereka singkirkan. But you know why? Because there were lots of widows that they had to eliminate. Elder women, and at that time, remember, perempuan yang disebut tua waktu itu, ingat ya, bukan berarti berusia 60, 70, atau 80 tahun. Ini perempuan berusia sekitar 40 tahun, yang mewarisi harta dari 3 atau 4 suami sebelumnya yang sudah meninggal. Jadi dia punya banyak harta, tapi dianggap tidak berguna di tangan seorang perempuan. Lalu, bagaimana cara menyingkirkannya? Biasanya mereka melibatkan anak laki-laki terakhir dari suami terakhir, atau anak sulung dari suami terakhir itu, mungkin dari pernikahan sebelumnya. 3 istri sebelum perempuan ini. Jadi ibunya dulu menikah dengan pria itu. Dan sekarang anak laki-laki ini ingin mendapatkan harta ayahnya. Tapi harta itu jatuh ke tangan perempuan ini, yang sekarang bisa menikah lagi dengan orang lain, dan dia menginginkannya. Jadi, ada koordinasi besar antara apa yang disebut gereja Protestan, yang dari sudut pandang Ortodoks dianggap sesat, untuk mengambil sebagian kekayaan, seperti yang dilakukan Henry ke-8. Seluruh reformasi itu pada dasarnya untuk merampas harta gereja Katolik,
yang saat itu adalah pemilik kekayaan dan tanah terbesar di Inggris. Dan dia meninggalkan kerajaannya kepada putrinya, Elizabeth yang pertama, sebagai kerajaan yang luar biasa makmur, kaya secara finansial, dan punya potensi pertumbuhan besar, karena dia mengambil uang milik orang lain. Jadi, dua hal inilah yang membuat mereka kuat secara ekonomi, finansial, dan politik. Perompakan di laut dan perburuan penyihir. Lalu ditambah pandangan keagamaan, bahwa mereka lebih unggul karena merasa Tuhan telah memilih mereka. Tapi tetap saja, coba baca dokumen-dokumen dari deskripsi mereka tentang Rusia, dan jangan hanya mengandalkan versi ringkas di barat, yang cuma menggambarkan Rusia sebagai Rusi, sebagai belmeng bau, kotor, tap. Smelly, stinky, primitive barbarians, but read the letters of their. Tapi coba baca surat-surat dari istri mereka, misalnya, atau para simpanan mereka yang kembali ke Prancis, ke Inggris, ke negara-negara barat lainnya. Mereka menulis tentang betapa luar biasanya Rusia, betapa mereka terkejut dengan kekayaan dan luasnya negeri ini, dan betapa majunya peradabannya. Mereka tidak bisa menerimanya. Jadi ada perpaduan antara rasa superior palsu atau kebutuhan akan superioritas yang dipaksakan secara religius dan fanatik, dengan rasa takut dan iri. Karena, sebagai sebilang sebelum Orni merekam Intang, 80s bangsa sebagian terbesar di sebuah Serbia, populasi. Tapi kita tidak melihat diri kami sebagai orang kulit putih. Mana diri kami sebagai orang Polandia, Rusia, Serbia, Kroasia, dan sebagainya. Polish, Russian, Serbian, Croat, whatever. And this is the part of the. Dan inilah bagian dari keluarga bangsa-bangsa Eropa, kalau mau dibilang begitu, bukan dalam arti negara, tapi bangsa, kebangsaan, kelompok etnis. Satu-satunya yang masih belum terpengaruh oleh semua hal yang sedang menghancurkan negara-negara barat. Kalau mereka suka dengan semua hal itu, wokeness dan segala yang mereka lakukan di barat, kalau mereka pikir itu menguntungkan bagi mereka, ya silahkan saja. Kami tidak peduli. Tapi jelas bagi semua orang di dunia, bahwa hal itu sedang menghancurkan mereka. Lihat saja struktur politik di barat, sedang runtuh. Lihat Uni Eropa, yang katanya Uni Eropa. Itu bukanlah sebuah Uni Eropa. Mereka bicara tentang Eropa, tapi dua negara terbesar di Eropa malah tidak menjadi bagian dari Uni Eropa. Rusia itu hampir setengah dari wilayah Eropa, dan itu baru bagian Rusia yang ada di sisi Eropa saja. Budayanya, kalau kamu bilang bahwa orang-orang yang melarang Tchaikovsky, Tolstoy, Dostoevsky, dan seniman atau penulis Rusia lainnya itu bukan kelompok yang sakit, ya silakan saja percaya apapun yang kamu mau. Tapi orang-orang yang nggak bisa membedakan antara masa lalu dan masa kini, mereka hidup dalam semacam distorsi waktu, tempat di mana banyak orang melarikan diri, dunia yang mistik, esoterik, semacam ruang kecil di internet, tempat mereka ngobrol soal manusia kadal, soal distorsi waktu, dan hal-hal aneh lainnya. Menurut saya, kebanyakan orang Eropa terjebak di situ. Mereka bingung membedakan masa lalu dan masa kini. Belum lama ini saya berbicara dengan beberapa orang tentang seorang penulis, dramawan, dan penyair Serbia kita, seorang pangeran uskup dari wilayah yang sekarang disebut Montenegro, tapi dia menganggap dirinya orang Serbia, Njegoš. Dan yang luar biasa, dia sempat disebut-sebut di Den Haag di Mahkamah Internasional. Ini menunjukkan betapa sakit tidak berpendidikan dan primitifnya orang-orang di posisi tertinggi itu, yang bahkan berniat mengajukan tuntutan terhadap Njegoš, padahal dia sudah meninggal di pertengahan abad ke-19. Semua itu hanya karena dalam salah satu puisinya, dia menggambarkan pembantaian antara pihak Ottoman atau kekhalifahan pada masa itu. Orang-orang sering bicara tentang Kekaisaran Ottoman. Ya, memang itu Kekaisaran Ottoman. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah kekhalifahan Islam, yang waktu itu berusaha memusnahkan orang Serbia di Montenegro. Apa yang sekarang kita sebut Montenegro? Nah, bentrokan itu, peristiwa itu terjadi di pertengahan abad ke-18, dan dia hidup di paruh pertama abad ke-19. Jadi dia sedang menggambarkan kejadian itu. Dan beberapa pengacara tahu kan, dari kantor jaksa di Den Haag, sempat berencana mengajukan tuntutan. Dan rekamannya ada di YouTube kalau nggak salah. Saya masih punya salinannya di arsip saya.
karena saya simpan semua. Soalnya banyak yang sudah dihapus dan dibersihkan. Because I save everything because it's all scrubbed and eliminated. And they were talking about bringing up charges against this Serbian. Dan mereka sedang membicarakan soal mengajukan tuntutan terhadap para nasionalis Serbia itu. Our interpretation of this. Mungkin orang-orang yang menulis email ke kamu akan bilang, ya itu memang interpretasi kami. Tapi begini, kalau ada seorang penulis yang menggambarkan misalnya pembunuhan orang Yahudi di Auschwitz atau apapun itu, lalu kamu menuduh penulis itu sebagai Nazi, dan bilang bukunya harus dilarang karena dia menggambarkannya dengan begitu baik, sampai kita merasa seolah-olah itu nyata, padahal memang nyata. Nah, di situ kita jadi bingung. Ini menunjukkan bahwa orang-orang seperti itu hidup dalam semacam distorsi waktu dan ruang. Mereka nggak bisa membedakan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pikiran mereka kacau, emosi mereka juga, semuanya berantakan. Psychology in their emotions and everything else. This need to feel superior is projected. Kebutuhan untuk merasa lebih unggul, ini kemudian diproyeksikan ke siapapun yang bisa ditunjuk sebagai jahat, kejam, jelek, atau mengerikan, apapun sebutannya. Asal saja saya terlihat sebagai orang baik. Dan inilah yang kita lihat dalam fenomena wokeness ini, dalam seluruh sikap terhadap Rusia, terhadap bangsa Slavia. Karena mereka, saya sering tunjukkan kepada mahasiswa saya di Meksiko, contoh berita khas dari sana. Hal-hal yang dulu dikeluhkan di Barat tentang Trump. Misalnya, ketika dia bilang semua orang Meksiko itu pemerkosa dan pemalas, yang datang hanya untuk hidup dari tunjangan. Atau tentang Muslim yang datang ke Eropa dan hidup dari bantuan. Seolah-olah tidak ada Muslim yang bekerja di sana. Tentu saja ada orang yang memanfaatkan situasi seperti itu. Tapi sistemnya memang dibuat memungkinkan hal itu terjadi. Take advantage of these things, but you set it up for them. The same thing in the United States. And then I tell them, Hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat. Lalu saya bilang ke mereka, oke, tapi Trump itu sebenarnya cuma menyuarakan apa yang selama ini ditunjukkan oleh media kalian sendiri. Karena kalau kita lihat berita tentang Meksiko, yang sering muncul itu, gambaran laki-laki Meksiko yang kelihatan jahat, kasar, seperti pembunuh, dan sulit dipercaya. Sementara perempuan Meksiko sering digambarkan sebagai gemuk, pendek, tidak menarik, dan semacamnya. Padahal Meksiko itu penuh dengan orang-orang yang cantik dan tampan. Sama seperti dimanapun, di Swiss, Serbia, atau Jepang, kita bisa menemukan orang yang jelek, yang gemuk, yang sempurna, bahkan yang kelihatan seperti malaikat. Semua tergantung pada apa yang kita pilih untuk lihat, dan apa yang kita pilih untuk bayangkan. just what you choose to see and what you choose to project. The same thing about Russia when they showed Russia. Hal yang sama juga terjadi soal Rusia. Waktu mereka menayangkan tentang Rusia, tentang rakyat Rusia, atau seperti yang saya sebut tadi, ingat Olimpiade Sochi, mereka menampilkan semua hal itu. Nah, mari kita lihat nanti apa yang terjadi di Amerika Serikat saat ajang sepak bola yang akan datang. Kita juga bisa saja menemukan satu toilet rusak dan bilang, lihat Amerika sedang hancur. Ya, memang ada bagian yang rusak, tapi ada juga bagian yang sempurna. Jadi pandangan seperti itu sangat terbatas, dan menurut saya cukup bodoh. Tapi anehnya, banyak orang yang menerimanya begitu saja. Akhirnya terbentuklah gambaran bahwa orang Meksiko itu merkosa, pemalas, tidak berguna, dan cuma pemabuk yang berisik. Tentu saja ada sebagian orang seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang luar biasa, yang bekerja keras, membangun kehidupan yang baik di Amerika, dan membawa banyak nilai dalam budaya, sejarah, dan hal-hal lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk Rusia. Kalau kamu hanya fokus menampilkan perempuan Rusia yang gemuk dan tidak menarik, yang di tahun 90-an bahkan tidak bisa mandi karena tidak ada air mengalir, ya jelas yang kamu lihat adalah orang-orang yang tampak buruk. Tapi kalau kamu melihat orang Rusia yang jadi pemabuk karena kehilangan pekerjaan, anaknya tewas di Afghanistan karena dikirim ke sana, dan mereka cuma punya satu anak, lalu sang ayah menyerah pada hidup dan melupakan segalanya dengan mabuk. Itu mirip dengan apa yang terjadi di kelas menengah Amerika sekarang, dengan masalah fentanyl. Mereka hanya berusaha lari dari kerasnya kehidupan modern di Amerika. Kamu bisa fokus ke situ. Orang-orang sering nunjukin video dari Los Angeles atau kota-kota di Amerika yang isinya para pecandu fentanyl, badannya melintir-lintir, kelihatan jelek, bau, dan segala macam. Ya, itu juga bagian dari Amerika.
Tapi ada juga hal-hal yang indah di sana. Jadi semuanya tergantung kan. Kita seharusnya, masalahnya dengan semua orang itu begini, dan saya akan akhiri dengan ini, supaya kamu bisa bicara juga. Saya memang cenderung kebanyakan ngomong. Satu hal yang saya suka dari Marx adalah satu kutipan terkenal. Waktu dia bilang bahwa para filsuf sebelum Marx, atau siapapun yang bicara tentang Marx, saya lupa siapa yang bilang ini, tapi maksudnya tentang Marx, mereka cenderung hanya menggambarkan dunia. Tapi Marx dan para Marxis ingin mengubahnya. Jadi, begini yang seharusnya kita lakukan. Kita harus mencoba mengorganisir orang-orang di seluruh dunia ke dalam komunitas para intelektual, orang-orang yang benar-benar berpendidikan, yang tahu cara mengatur urusan politik. Mereka harus bekerja sama untuk bisa berkuasa dan menggantikan orang-orang bodoh dan jahat yang ada di Swiss, di Serbia. Pemerintah Serbia itu salah satu yang paling korup, paling jahat dan kejam, pembunuh. Mereka beri jangs hai selebih-lebihan. Tapi distri, mereka is true memenang penghinaan yang besar. Mereka pembunuh, atau senja. Uni Eropa sesmaka. So is European Union. You're very good at distributing Kamu sangat bagus dalam membagikan semuanya secara adil ke semua orang. Mereka memang pantas mendapatkannya. Tapi kalau saya harus merangkum pembicaraan kita selama 1 jam terakhir, intinya adalah soal kesadaran terhadap realitas yang selektif. Seberapa selektif kita saat menciptakan konsep-konsep ini kan? Mulai dari hal nasional, seperti siapa atau apa kebangsaan saya, sampai pada cara kita memandang negara lain dan bagaimana mereka digambarkan. Semua itu menunjukkan betapa selektifnya realitas yang kita hidupi, dan bagaimana hal itu bisa bentrok, padahal sebenarnya nggak perlu ada bentrokan, kalau saja kita mau memperluas pandangan kita. Saya benar-benar menikmati obrolan ini, dan ternyata kita sudah sampai di tanda 1 jam. Tapi bolehkah kamu kasih tahu, kemana orang bisa pergi kalau mereka ingin membaca lebih banyak tulisanmu, atau mendengarkan lebih banyak analisis darimu? more of your analysis? Unfortunately, I think this is just the Sayangnya, saya rasa ini baru wawancara kedua saya dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, saya pernah diwawancarai oleh salah satu media alternatif yang direkomendasikan oleh teman saya, yang tadi saya ceritakan, yang ingin mengenalkan saya kepada Anda. Orang dari media itu kemudian menghubungi saya. Tapi media itu semacam kelompok kecil di Amerika Serikat yang sangat anti-globalis dan sejenisnya. Wawancara itu diterima dengan sangat baik, dan saya mendapat banyak email serta pesan dari orang-orang di sana yang menanggapinya dengan antusias. Tapi mereka sangat Amerika, sangat nasionalis, dan fokusnya hanya pada Amerika saja. Mereka sulit melihat hal lain di luar itu. Mereka masih merasa bahwa merekalah yang terbaik, satu-satunya, dan punya misi untuk menyelamatkan dunia. Ini kedua kalinya saya berbicara dalam bahasa Inggris, atau selain bahasa Serbia. Selama kira-kira 20 tahun terakhir, saya sudah sering melakukannya. Sejak YouTube mulai ada, saya sudah aktif di sana. Tapi sekitar 1,5 tahun lalu, saya berhenti memberi wawancara, karena mereka hanya mau bicara soal Vučić dan pemerintah. Padahal, saya ingin bicara tentang solusi, tentang apa yang seharusnya kita lakukan, bukan sekadar membahas apa yang mereka lakukan terhadap kita, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk benar-benar menyingkirkan mereka, memperbaiki semuanya, dan membangun aliansi dengan orang Kroasia, Muslim, Albania, dan siapapun juga. Tujuannya, menciptakan lingkungan yang lebih baik, dan menyelamatkan diri kita bersama-sama dari Brussel, dari Uni Eropa, dan dari Amerika Serikat. Tapi kalau kamu mau, aku bisa kasih alamat emailku, dan orang-orang bisa menghubungiku. Nanti aku kirimkan file PDF dari buku-buku ini dan semuanya. Mungkin juga akan ada orang lain yang mengundangku untuk berbicara di acara-acara yang mirip dengan punyamu. Dan aku memang ingin bilang, aku sudah menonton hampir semua acara kamu. Aku selalu bilang ke teman-temanku, waktu kami ngobrol tentang kamu dan acara kamu, mereka semua suka banget dengan acara dan para tamumu. Kadang kami tidak sependapat, dan itu sering jadi bahan diskusi panjang. Tapi secara umum, acaranya sangat informatif, tingkat intelektualnya tinggi, dan sangat sopan, benar-benar sopan dan berkelas.
not very extremely decent and proper. But I always say neutrality studies. Tapi saya selalu bilang, kalau kita bicara soal studi tentang netralitas, coba saja kembali ke Westphalia, ke asal mula tatanan internasional negara-negara berdaulat yang secara resmi masih kita jalani sampai sekarang. Lihat saja perdamaian Augsburg, perdamaian Westphalia, perdamaian Utrecht, dan perdamaian Tilsit. Di situ ada konsep netralitas. Kalau kita kembali pada keseimbangan kekuasaan, kalau kita kembali pada prinsip menghormati cuius regio, eius religio, artinya, jangan ikut campur urusan orang lain. Batas negara saya adalah batas saya. Batas negara kamu adalah hal yang sakral. Saya tidak ikut campur urusanmu. Dan juga ikut campur urusanku. And I don't get involved in yours, you don't get involved in mine. And we negotiate. Remember the Dan kita bernegosiasi. Ingat definisi diplomasi yang sangat bagus dari René Albrecht. Saya selalu agak kesulitan dengan bahasa Prancis. Dia bilang, diplomasi itu adalah pengelolaan hubungan antar negara berdaulat melalui negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan yang tepat. Nah sekarang kita sudah nggak punya itu lagi. Kita punya berbagai macam entitas yang bukan negara berdaulat. Apa itu Uni Eropa? Itu bukan entitas berdaulat. Tapi bahkan di sini, di Meksiko, disebut Uni Eropa. The strength serius, tepat, thang. Sekarang kita pakai TikTok, Twitter, ataupun yang dipakai Trump. Ini bukan diplomasi. Whatever Trump is using, this is not diplomacy. And then stop practicing this revolutionary. Dan kemudian hentikan praktik yang disebut diplomasi revolusioner dalam tanda kutip, yang sudah dijalankan oleh Amerika selama 40 tahun terakhir. Karena itu justru merusak. Itulah sebabnya saya menamai buku saya tentang Kosovo, tentang privatisasi di Kosovo. Kosovo, titik nol dari tatanan dunia neoliberal. Disitulah semuanya berakhir. Bukan di Irak, bukan di Afghanistan, bukan juga sekarang di Gaza atau Iran. Semuanya berakhir di Serbia tahun 99, di Bosnia tahun 95, ketika mereka mengebom orang Serbia di Bosnia. Saat itulah semuanya mati. Tapi kita tidak mau membicarakannya, karena itu membuat sebagian orang tidak nyaman. Kamu tahu, di sini mereka menyebutnya strawberry, karena mudah memar. Las fresas, seperti snowflake di Amerika Serikat, tahu. Like snowflakes in the United States, you know. It's another discussion that we need. Ini satu lagi pembahasan yang memang perlu kita lakukan. Kami sebenarnya sudah berencana pergi ke Kosovo, tapi akhirnya terserap oleh topik lain yang harus kami bahas, soal gambaran besarnya. Tapi saya sangat bersyukur kita bisa melakukannya hari ini. Bagi siapapun yang ingin menghubungi Anda, saya dengan senang hati akan menghubungkan lewat email. Dan Vyacheslav Simic, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Vyacheslav Simic, thank you so much for your time today. Tipeskal.